Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismahan dari Kampus Politeknik Negeri Sambas, program studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Barang untuk Mahasiswa dan Staf. Aplikasi ini saya buat untuk menjawab permasalahan dalam pengelolaan peminjaman dan pengembalian barang yang masih sering dilakukan secara manual, sehingga dapat sekali atau mungkin sekali menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pengembalian, ataupun kesulitan dalam pelaporan. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian barang tentunya, mempercepat verifikasi oleh admin atau staf, dan juga menyediakan laporan peminjaman serta pengembalian yang bisa dicetak dengan mudah. Baik, langsung saja akan saya demonstrasikan cara kerja aplikasinya. Pertama-tama, klik daftar, lalu isikan data kita di sini. Isi username, sandi, NIM, nama, lalu isi jurusan, pilih prodi, lalu angkatan. Klik daftar. Jika sudah, klik masuk di sini. Masukkan username dan password yang telah dibuat tadi. Baik, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard. Di sini ada riwayat peminjaman, ajukan peminjaman, lalu daftar pengembalian. Kita ke riwayat peminjaman terlebih dahulu. Di sini saya akan coba untuk mengajukan peminjaman. Misal saya minjam hari ini, lalu saya kembalikan besok. Klik ajukan peminjaman. Dan peminjaman pun telah berhasil diajukan. Lalu kita coba cetak data. Klik simpan, langsung simpan saja. Dan di sini kita akan disuruh memilih letak penyimpanan dokumen. Jika sudah, klik save. Maka dokumen tadi akan otomatis tersimpan di folder yang di penyimpanan atau direktori yang kita pilih sebelumnya. Untuk ajukan peminjaman yang ada di riwayat peminjaman ini, sebenarnya menunya sama dengan yang ada di navbar. Nah, jadi fungsinya pun sama. Kita lanjut ke daftar pengembalian. Nah, di sini sebelum kita ke daftar pengembalian, kita perlu menunggu terlebih dahulu untuk diverifikasi nantinya oleh admin. Kurang lebih begitu. Nanti saya akan coba mengembalikan setelah saya verifikasi di akun admin. Kita logout terlebih dahulu. Saya akan masuk sebagai admin.
Nah, inilah dashboard admin. Di sini terdapat menu untuk mengelola akun admin dan juga staff, di mana kita bisa menambah atau mengedit dan menghapus. Kita akan coba untuk menambah akun admin. Saya isikan asal saja terlebih dahulu. Di sini saya hanya akan mengetes fungsinya saja. Jadi akan saya isi asal. Nah, data tersebut telah berhasil dibuat. Lalu saya edit. Lalunya jadi staff. Lalu namanya jadi simpan. Nah, sudah berubah. Datanya telah berhasil dirubah. Lalu akan saya coba tes untuk fungsi cari. Langsung tekan saja username atau username, role, nama, jabatan, kontak. Kita bisa mencari username, nama, jabatan, di kolom pencarian ini. Saya akan coba tes untuk menghapus data. Dan data yang tadi pun telah berhasil kita hapus. Lanjut ke akun mahasiswa. Nah, akun mahasiswa di sini kita tidak bisa menambah atau menghapus. Kita tidak bisa menambah atau tidak bisa mengedit data mahasiswa. Kita hanya bisa menghapus data mahasiswa. Sebelumnya saya juga sudah menambahkan akun saya ini. Dan untuk akun yang tadi kita tambahkan ini, dan untuk akun yang kita tambahkan tadi adalah ini, yang nomor 2. Oke, kita ke kelola jurusan. Di sini saya akan coba untuk menambah jurusan baru. Misal saya tambah jurusan saya coba tambah jurusan. Klik tombol tambah. Dan data jurusan telah berhasil ditambah. Saya akan coba edit. Nah, kalau kita klik tombol edit, datanya akan otomatis terisi di sini. Saya akan coba tes untuk edit. Klik update. Nah, data jurusan telah berhasil diedit. Saya akan coba hapus. Data pun telah berhasil dihapus. Lalu kita ke kelola prodi.
Nah, kurang lebih sama seperti tadi. Namun di sini ada pilihan untuk opsi untuk menentukan jurusan. Nah, seperti ini. Kita coba klik tombol tambah. Data prodi pun telah berhasil ditambah. Ditambahkan. Mungkin untuk edit dan hapus tidak perlu saya contohkan lagi, kurang lebih fungsinya sama seperti tadi. Kita lanjut ke verifikasi peminjaman. Nah, di sini tadi yang telah kita ajukan peminjaman yang router tadi. Datanya akan masuk ke sini. Kita bisa menyetujui atau menolak peminjaman ini. Kita akan coba menyetujui peminjaman. Datanya pun telah berhasil disetujui. Di sini ada verifikasi pengembalian. Nanti akan saya jelaskan. Kita cek di mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini statusnya juga sudah berhasil disetujui. Nah, di sini statusnya juga sudah berubah dari menunggu ke disetujui. Selanjutnya kita akan coba mengembalikan barang yang telah kita pinjam. Kita ke menu daftar pengembalian. Di sini kita bisa mengajukan pengembalian barang. Tapi untuk mengajukan pengembalian barang kita harus meminjam dan telah disetujui terlebih dahulu oleh admin. Baru kita bisa mengajukan pengembalian. Baru kita bisa mengajukan pengembalian. Saya akan coba ajukan pengembalian. Dan statusnya pun berubah menjadi pengembalian diajukan. Oke, kita akan coba cek di admin. Kita ke verifikasi pengembalian. Nah, di sini pengembalian yang tadi kita ajukan akan masuk ke menu verifikasi pengembalian oleh admin. Kita setujui. Nah, verifikasi pengembalian pun telah berhasil diverifikasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke menu staff. Di menu staff ada 3 menu, yaitu kelola peralatan, kelola kategori peralatan dan juga laporan. Kita ke kelola peralatan terlebih dahulu. Di sini terdapat data peralatan. Saya akan coba tambah peralatan. Klik simpan. Lalu data peralatan yang tadi pun telah berhasil diinputkan. Saya akan coba edit. Saya ganti kategori jadi perangkat komputasi. Saya update.
Dan data lain tadi pun telah berhasil teredit. Saya akan coba hapus. Dan data yang tadi pun telah berhasil kita hapus. Lanjut ke kelola kategori peralatan. Di sini kita bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Saya akan coba menambah kategori. Saya coba isi asal saja. Deskripsi juga bisa dikosongkan terlebih dahulu. Saya akan coba isi, simpan. Datanya juga telah berhasil kita tambah. Lanjut edit. Kita edit, kita kosongkan, kita update. Dan telah berhasil diedit. Saya hapus. Dan telah berhasil dihapus. Untuk cetak masih sama seperti awal tadi, jadi tidak perlu lagi saya contohkan. Jadi tidak perlu saya contohkan ulang. Lalu kita ke laporan. Di sini kita bisa melihat peminjaman dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Kita lihat dari tanggal 1 ke tanggal 17 misal. Klik filter. Nah, data peminjaman yang ada di rentang tanggal tersebut akan ditampilkan di sini. Bisa dicari dan juga cetak laporan. Kurang lebih sekian fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini demo singkat dari aplikasi Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Barang. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan membantu proses administrasi di lingkungan kampus. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.